Dulu dalam kondisi yang seperti ini, selaku ketua itu orang lain belum tentu bisa melakukannya, betul nggak? Dalam kondisi begini, terus kita bisa drop enggak? Tetapi ternyata apa? Yang bikin kita tidak drop adalah kemandirian. Makanya kita jangan pernah tergantung kepada siapapun. Selama ini Milad Wahegar tidak ada tergantung ke orang-orang yang keluar. Berarti kalau yang keluar tergantung, saya akan roboh kan, mau ngadain milad ya. Tadi ini anggaran di orang itu, sekarang mah tidak jadi apa-apa, mau keluar mau bikin grup baru. Saya fokusnya ke Wahegar, karena kalau beda pendapat di sebuah komunitas, daripada buntreng di dalam, lebih baik membuat komunitas baru dengan konsep dia. Jadi itu lebih aman. Jadi saya ngabupai nanti juga akan diundang orang yang itu. Saya tidak ada kejelekan gitu ya. Malah saya senang gitu ya. Dengan di Wahegar bisa belajar ilmu, betul nggak? Mencetak Wahegar IPA. Perempuan tangguh. Dia ketuanya. Nah sekarang sekretaris saya juga membentuk lagi. Jadi saya senang, berarti saya berhasil selaku ketua mendidik orang-orang supaya punya organisasi dan menelurkan komunitas-komunitas yang baru, betul nggak? Saya menahan itu salah nggak? Salah kan? Berarti saya itu udah berhasil meregenerasi. Berarti kepemimpinan saya itu udah mencetak orang-orang terinspirasi. Dan kalau tidak terinspirasi, mah mungkin bikin, betul nggak? Iya. Nah jadi saya mah iya, tidak ada, selama itu bermanfaat untuk orang banyak. Jangan bersaing-saingan. Bersaing juga zaman sekarang itu bersaing juga cuma untuk kenal MC yang terbaik. MC langganan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua yang sudah memberikan sambutan dan paparannya, dan mudah-mudahan apa yang segala Ibu Ketua sampaikan menjadikan kita lebih dewasa mungkin ya, menjadi pembelajaran untuk kita ke depannya. Selanjutnya sambutan dari Ketua Pelaksana. Nanti penasehat mah. Penasehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya penutup kesimpulan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Kita tidak rapat ya, kita rileks. Iya. Karena ketika kita tidak rileks, kita mungkin akan memiliki pendapat yang tidak bisa disampaikan karena aduh gimana. Tapi kalau kita ini di sini adalah rileks, semua orang bisa berbicara, semua orang bisa berkeluh kesah, silakan. Ini adalah waktunya kita untuk mensukseskan milad yang ketiga ya. Nepangkeun ya nami abdi Ibu Ani Suhartini ya. Teruskan atuh papayangna. Ibu Ani Suhartini Anggraini Loro Sulawati Pertama panjang. Permatasari Hani Nurafa Noviati Bernard Tempat Amin. Amin. Abdi motong kumargi panjang teuing janten tos nyai tanggul. Panjang teuing teu biasa dihafal, abdi wae Islami teu biasa ngapal. Ya, siap. Nah, kita langsung ya. Mengingat dari permasalahan, saya berdiri di sini bukan berarti saya hebat ya, maaf. Tapi di sini beberapa orang yang menjapri saya ya, Bu, milad Wahegar bade dilaksanakeun tanu saudara abi ngiringan wae da abdi mah hanya sebagai bidang kebudayaan. Yang pada akhirnya ketua pelaksana tidak ada, yang pada akhirnya saya beritikad bukan merasa diri saya hebat, tapi saya ingin membantu mengisi daripada apa yang akan kita lakukan. Karena apa, milad itu tidak boleh tidak dilaksanakan untuk Wahegar. Sama lamun wanita hebat Garut tidak bisa melaksanakan milad. Nah, maka dari sini milad ini kita laksanakan kita bersama-sama. Tidak ada sistem persaingan, tidak ada saling menyalahkan, tidak ada saling adu hantam. Tapi ini kita fokus di dalam bagaimana cara milad yang ketiga itu adalah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Wahegar itu adalah jati diri untuk wanita Garut. Kita membawa misi wanita hebat Garut. Kalau kita tidak hebat, mungkin bagaimana ya? Kita membawa menaungi wanita hebat Garut. Apabila pelaksanaannya tidak hebat,
mungkin kita akan merasa bagaimana ya. Nah, maka dari sini kita akan melakukan sesederhana mungkin, tetapi di mana acara-acaranya itu adalah acara yang betul-betul bisa mewakili dari semua bidang, dari bidang sosial, dari bidang politik, dari bidang budaya, dari bidang semua itu ada tercover, dari UMKM itu tercover. Yang penting dari situ ada perwakilan-perwakilan di mana wanita hebat Garut itu adalah akan mengadakan milad yang ketiga, dan orang lain itu akan melihat, oh ini adalah kegiatan Wahegar dan Wahegar itu akan menjadi lebih bermanfaat untuk semua orang. Nah, adapun yang yang inti daripada kegiatan ini, saya juga ini mengucapkan terima kasih buat Ibu Ketua ya, Ibu Ketua Wahegar yang begitu antusias, begitu semangat terus menjapri. Bu, ini kita harus menjalankan yang pada akhirnya kita bisa berjalan dengan baik. Terima kasih juga buat Bu Epi dan buat semua orang yang betul-betul mendukung pelaksanaan yang mungkin beberapa hari lagi ya, tanggal 4, Bu Elis juga, pokoknya semua yang ada di sini adalah orang-orang yang betul-betul akan mewakili wanita hebat Garut. Jangan sampai ketika Wahegar mengadakan agenda itu terjadi sesuatu hal yang konflik lagi gitu kan. Hayo dari sekarang kita maju bersama, kita ajak bahwa kita ini adalah wanita hebat Garut, kita bismillah. Apabila misalkan ada yang perpecahan itu silahkan, karena apa? Berarti ada kemajuan untuk para wanita yang lainnya gitu kan. Nah itu aja ya. Jadi tapi tidak ada saling gesek-menggesek, tidak ada saling membicarakan Wahegar, siapapun organisasi wanita itu ada mewakili kita juga ya. Jadi mulai hari ini kita bismillah, karena kita membawa nama wanita hebat Garut. Adapun pelaksanaannya itu begitu luar biasa ya. Karena apa? Luar biasa karena pembiayaannya itu nggak sedikit gitu. Seperti ini, kita kan dari mulai acara agenda pembukaan itu kan harus ada uang yang besar, makanan juga harus ada uang yang besar, mengundang tokoh juga itu harus menggunakan biaya yang besar juga. Terus ibu-ibu juga kan datang ke sini pastinya dandan dilipen itu kan menggunakan biaya yang besar juga, ongkos besar juga, baju itu ada. Jangan sia-siakan bahwa kita adalah wanita hebat Garut. Jangan sampai kita merasa rugi ketika berada di wanita hebat Garut, tapi apa yang menjadi ide pemikiran semua yang ada di sini kita tampung di ketua dan kita semua melaksanakan. Semua anggota Wahegar berhak untuk mengajukan atau membawa visi misinya dan dituangkan kepada ketua. Jadi tidak ada wah ini mah ketua atau siapa, tidak. Jadi semua pun ada hak untuk program untuk mengajukan. Misalkan ada, Bu saya mau membuka UMKM, membuka ini silakan. Karena itu ada Wahegar ya. Nah, itu kalau yang sekarang itu mungkin karena kita waktunya terbatas ya. Saya juga mungkin hanya beberapa minggu saja ya, tidak berbulan-bulan. Kebayang tuh kalau menjadi ketua pelaksana itu perlu waktu tuh 6 bulan paling sedikit. Tetapi karena kita waktu 2 minggu, tapi kita harus bisa, kita bismillah aja. Karena apa? Saya bukan merasa hebat, tapi di sini seperti mencelan jagong, jadi jagong teh geus aya jalana gitu. Jadi aku mah tinggal neruikeun, tapi tinggal mengisi acara apa yang akan kita padukan, di mana berbeda dengan tahun yang kemarin. Karena setiap tahun itu Wahegar harus berbeda, visi-misinya harus berbeda. Nah, ini kebetulan karena ada dari awal kita mau kebaya, yang pada akhirnya program yang paling utama adalah Garut, wanita Garut berkebaya untuk dunia. Berarti ini ada simbol-simbol wanita, ya wanita Garut berkebaya yang penting mah cantik, karena siapapun tidak melihat wajahnya seperti apa, irungnya demek seperti apa, ketika sudah berkebaya itu akan elegan, akan cantik. Betul. Karena apa? Karena ini adalah warisan leluhur kita gitu. Kalau warisan leluhur kita, siapa lagi yang akan mengabadikan lagi? Siapa yang akan melestarikan? Nah, itu aja pengen terus paparan isi daripada apa yang akan nanti ini ya. Jadi kita diskusi apa yang seharusnya seperti apa dulu gitu kan, agendanya mana heula sih gitu. Kita ada diskusi, semua wajib berbicara ya, wajib memberikan pendapat. Jadi tidak dari ibu ketua saja, tapi ibu ketua akan menampung apa yang seharusnya, mana dulu yang dikedepankan, mana dulu yang akan kita tampilkan ya. Itu ada. Adapun di sini yang paling utama adalah yaitu yang tadi
tentang kebaya ya. Yang kedua adalah ada santunan. Yang ketiga ada tampilan daripada anak yatim. Santunan itu ada anak yatim di mana ada talent anak yatim akan juara satu Jawa Barat itu akan tampil. Nah itu kan suatu kehormatan ya gitu, bahwa seorang ibu, seorang wanita walaupun tanpa ayahnya tapi bisa mendidik anaknya menjadi juara satu pupuk se-Jawa Barat. Terus dan yang lainnya. Terus ada seminar ya, ada seminar juga. Terus ada apa? Kita juga akan ada pameran benda budaya para wanita zaman dulu. Jadi wanita zaman baheula teh rantangna siga kumaha, wadah samuna siga kumaha ya. Nah, itu akan jadi lisung oge mun bisa mah abdi teh ku abdi teh dibawa mun lisung pare halu teh kabeh. Beurangnya mun aya mah utang nini oge nya nu zaman baheula mun aya keneh mah dikajangkeun ku abdi teh. Tapi kan itu kalau misalkan ada boleh dibawa, boleh dibantu ya. Iya, boleh, tapi ulah nulada teuing ya. Pokoknya apapun yang digunakan dari mulai gelang zaman dulu ya, gelang siger atau apapun yang ada di kami di Rumah Benda Budaya Menyi Tangun, insya Allah kami ridho. Saya tidak meminta anggaran kepada Ibu Ketua, saya lillahi ta'ala, tetapi saya bilang karena ada supir nyawayahna mun supir mah kudu dibayar, maknya kudu abi kenehnya abi kan sudah menyumbangkan ide dan pemikiran cik atuh supir mah meureun. Nah seperti itu. Awan ya. tungtung. Jadi itu kami hanya minta transfer aja, transfer juga hanya ala kadarnya sesuai dengan permintaan mobilnya. Yang kedua, kita juga akan memamerkan ratusan kebaya. Ratusan kebaya di saya ada, tapi alangkah lebih baiknya dibantu juga oleh para ibu-ibu yang punya kebaya, dibawa jeung hengerna, meringankan ya. Abi gaduh pak gabaya 5 mendip gaduh henger kan digantungkan. Kalian boleh memamerkan dirinya sendiri. Ini adalah kemeja emak saya, itu boleh, itu bisa diupload sendiri-sendiri karena itu kan temanya bahwa wanita Garut berkembang untuk dunia. Jadi berbagai macam bentuk kebaya, ya mah kebaya jadul silahkan dibawa. Karena ini untuk menunjukkan event yang paling tepat untuk menunjukkan kebaya Garut teh siga kumaha, ulah nu di abi wungkul payet wungkul ya. Tapi kan kebaya modern, kebaya modern. Ya kebaya yang mana aja boleh, mau yang jadul, mau yang baru, yang penting membawa kebaya masing-masing dan itu bisa diupload untuk sendiri-sendiri. Kan itu ada musiknya nanti ya. Oke, aya tempatnya gitu. Ada, insya Allah nanti ada. Nanti juga ada sesi untuk kebaya itu darangdan, mahemai kebaya ieu di dangdanan Kumajaya pakai mahkota akan saya sediakan. Insya Allah. Nami mahkota hiji nu badak. Nanti Bu bawa tongkat, bawa siger, saya akan bawa semuanya, silakan kalian pakai untuk menjadikan media geningan merasa bangga sebagai wanita, ternyata aksesoris itu banyak ya. Dan yang selanjutnya menjadi ide yang paling utama dalam wanita hebat Garut itu adalah ditambah selain kebaya kan kalau selendang mah udah ada ya, yaitu kita akan menggunakan karembong. Karembong inilah yang akan menjadi ciri khas Garut, di mana karembongnya itu tidak usah harus sesuai dengan warna baju, tetapi di sini harus kontrapung. Jadi warna hijau, oranye, jadi kelihatan. Jadi kita itu akan menjadi heboh ketika baju kieu tapi ari warna-warnanya cetar-cetar. Nanti ketika dipoto itu akan menjadi hebohnya di sini. Jadi mohon maaf apabila yang ada punya karembong yang panjang-panjang gede silakan. Saya juga bawa karembong boleh nyewa ya. Kak Abi mah nyewanya kade 5.000 mun bade. Ya bisnis ya banyak. Bukan bisnis enggak. Ini harusnya dijual tapi nanti kalau ini untuk meringankan. Ini untuk meringankan tidak ya, untuk meringankan supaya kalian itu memang pada hari acara Wahegar itu betul-betul cetar membahana lah gitu kan, bahwa inilah wanita hebat Garut. Kenapa wanita Garut berkembang untuk dunia ini gitu, momen inilah. Jadi tidak ada yang tidak percaya diri, semua akan harus terlihat cantik dan percaya diri. Karena apa? Kecantikan wanita itu adalah ada di dalam hati. Jadi lamun orang percaya diri, orang merasa cantik, itu orang lihat kan. Tapi lamun orang, itu pasti orang naon sih. Jadi dari dalam diri sendiri, karena kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan spiritual itulah 3 yang mempercantik diri kita ya. Itu aja panutan. Yang selanjutnya itu kebaya. Yang selanjutnya adalah tadi ada ruang Maebo juga. Ini Maebo ya. Maebo Maebo juga nanti akan dikasih
Pijit tempat. Iya, dikasih tempat untuk pijit. Jadi kalau ada ibu-ibu yang kurang sehat, itu bisa dipijit walaupun hanya 5.000 10.000. Ada masukan buat Maebo nanti. Mami cuma dipijit. Lapor ke ini menang dulu sakieu, puyahna aya ka Wahegar juga ya. Ya, kan nanti Bu, nanti diskusinya nanti dulu. Ini paparan dulu ya, paparan sementara dulu. Terus yang selanjutnya juga ada antologi puisi saya bersama, aduh Gusti ya Allah nyiptakeun puisi 100 puisi kabayang tuh demi Wahegar eta unggal poe ibu kerjanya ibu ngawea kabin abis kerja puisi kela atunya membuat 100 puisi yaitu puisi tentang perasaan perempuan dan tentang bagaimana budaya-budaya yang ada di Kabupaten Garut dari mulai burayot, abi menciptakan burayot seperti apa dibuat puisi. Ningali jelema make kabaya rusuh dipakai puisi pokoknya mah keur lempang ningali perselingkuhan dulu ditulis pokoknya mah apa yang menjadi perasaan wanita pada saat itu nu abi itu ku abi dituangkan dalam sebuah puisi. Maka di sini diciptakanlah 100 antologi puisi dan nanti puisi ini tidak akan dibawa bukunya tetapi akan dipaparkan isinya dan akan dibawa salah satu contohnya dan nanti ibu dan humas itu yang akan menjual kepada para dewan dan uangnya untuk Wahegar. Saya akan serahkan seluruhnya uangnya untuk Wahegar. Paling kembalikan modalnya nanti ke Wahegar ya. Jadi saya menyumbangnya hanya itu dan itu wajib semua bahkan semua harus memiliki Wahegar. Ke sekolah-sekolah juga sama nanti harganya sesuai dengan harga nasional aja. Yang penting saya ingin memberikan yang terbaik buat Wahegar itu aja ya. Nanti juga belum kita belum karena kalau kita itu kalau bayar jilid itu bayar jilid 300.000 ya. Terus bayar layout itu 300.000 untuk bayar ISBN 1,5 juta ya paling kurang lebih karena 3,5 juta untuk satu buku. Tetapi apa artinya 3,5 juta ketika para wanita mengungkapkan isi pikiran wanita dan menjadi karya yang bisa diturunkan kepada anak cucu kita. Dikenang Mario. Jadi iya Mami mah diwaris ya tuh. Kita dulu diwaris. Nah, itu pelet. Untuk paparan, untuk acaranya seperti itu saja dan nanti ada paparan tambahan. Nanti juga ada misalkan sambutan daripada Ketua Wahegar pasti. Dan kami itu ada di sini kan ada Ibu Yuyun yang dituakan ya. Nah, kami juga memberi kesempatan untuk Ibu Yuyun untuk menjelaskan kebaikan walaupun hanya dua patah kata. Tetapi kita menghargai ada anggota yang tua yang betul-betul keturunan dari Terang Keraton Sumedang Larang itu juga harus ditampilkan itu ya. Jadi mohon Ibu dipersiapkan aja yang penting mah Ibu cetar membahana. Tidak usah yang penting mah cetar gitu. Inilah nah itu. Nah, yang selanjutnya karena acaranya hanya itu ya Bu ya, nanti ada dari Majaya, terus ada yang lain-lainnya itu ada tambahan dipersilakan. Tapi apabila ada tambahan lanjutnya, misalkan ingin mengadakan acara yang lainnya, itu dipersilakan. Misalkan tadi kan dari Ibu Epi ya, Ibu Epi ada Tari Jaipongan itu ada sebagai penggelaran seninya pasti ada. Nah, jadi kalau misalkan ibu-ibu mau memberikan apa yang terbaik Bu, Abi punya talent ini dibawa, tapi karena sekarang itu sudah tertutup untuk anggaran, apakah mau disumbangkan aja atau untuk tampil sehingga memeriahkan Wahegar itu sangat welcome. Kalau ada rezekinya mungkin ya budak karunya nanti ada, mudah-mudahan aja ada gitu. Nah, itu aja pangitan kanggo paparan sementara. Mudah-mudahan ini juga kita tidak tahu apakah akan berhasil, apakah kita akan lancar, apakah kita akan ada apa, kita tidak tahu. Yang penting semua wanita Wahegar, wanita hebat Garut sudah berusaha merencanakan dengan matang. Hasilnya nanti kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa semoga apa yang dicita-citakan dari wanita hebat Garut visi misinya itu terwujud dalam agenda milad yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.